Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Siva, kelas 1 KIC, dengan NIM 224110402109, yang akan mempresentasikan tugas UAS PMI yang akan membahas tentang paham radikal, genealogi moderat, moderasi beragama, dan urgensi PMI. Langsung saja, yang pertama ada definisi radikal. Dalam KBBI, radikalisme merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis. Radikalisme sendiri merupakan suatu ancaman bagi keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat, bahkan ancaman bagi kelangsungan sebuah bangsa. Selanjutnya ada indikator atau tanda-tanda seseorang yang terpapar radikalisme. Beberapa tanda-tanda seseorang yang terpapar paham radikal. Ciri-ciri kelompok yang patut dicurigai sebagai kelompok radikalisme dan terorisme itu eksklusif, intoleran, radikalis, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengkafirkan kelompok lain, bahkan enggan sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya, juga termasuk sholat Jumat. Sedangkan menurut Kombes Sulistyo Pujo Hartono mengatakan bahwa masyarakat yang sudah terkena paham radikal terdapat 4 tanda-tandanya, yaitu tingkat toleransi, fanatisme, eksklusivitas, dan revolusi. Ketiga, ada implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Maraknya radikalisme di kalangan masyarakat dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan keamanan dalam masyarakat, terutama antar umat beragama. Klaim kebenaran yang dimonopoli oleh kelompok tertentu menunjukkan pemahaman yang dangkal terhadap agama. Pemahaman agama yang didasari pada tekstual saja menutup pintu perkembangan masyarakat. Radikalisme di Indonesia sudah banyak terjadi di hampir setiap lapisan, baik sekolah, oknum pebisnis, hingga pemerintahan. Hakikatnya, aksi radikal dan teroris harus kita antisipasi pada momen-momen tertentu seperti menjelang pilkada dan pilpres yang tidak terkendali dapat saja terjadi pada momen tersebut. Lanjut, ada konsep pendekatan persuasif dalam menghalau gelombang radikalisme. Pendekatan persuasif sendiri yaitu mengubah cara pandang radikal negatif dan membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat. Persuasif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membujuk individu atau kelompok agar tidak terpapar ide-ide radikalisme. Bentuk tindakan persuasif yaitu merangkul dan mendekati individu yang terindikasi sudah terpapar radikalisme. Yang kedua, melakukan upaya deradikalisasi terhadap individu dan kelompok melalui dialog hangat dan diskusi yang bersahabat, dengan menghadirkan tokoh dan mantan pelaku teror dan simpatisannya. Yang ketiga, komunikasi, dialog, dan diskusi tersebut dengan basis keluarga atau kerabat dekat untuk memaksimalkan pengaruh peran keluarga dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran ajaran radikalisme. Lalu ada komunikasi, dialog, dan diskusi dilakukan dengan basis masyarakat dalam upaya menetralisir pembibitan dan penyebaran
ajaran Buddhisme juga. Lalu ada konsep pendekatan represif dalam menghalau radikalisme. Represif, cara-cara represif misalnya dengan melakukan penindakan terhadap kelompok radikal yang telah menggunakan cara-cara melawan hukum seperti kekerasan, dengan melakukan penyerbuan terhadap kelompok-kelompok radikal yang sedang menjalankan aksinya. Represif biasanya menggunakan penyerbuan, penggunaan senjata api, dan penembakan. Tugas kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa penggunaan senjata api dan lain-lain ini boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Itu pembahasan yang kedua, ada genealogi moderat Islam. Genealogi adalah narasi sejarah yang berusaha mendeskripsikan kehidupan manusia yang dari asal-usul historis. Konsep genealogi berusaha menelusuri akar historis fenomena kontemporer muncul dan untuk memaparkan aspek historis yang mendasari fenomena masa kini. Genealogi Islamisme mendeskripsikan analisis wacana dalam menemukan relasi sosial Muslim yang terbangun dari wacana-wacana keagamaan Islam yang membentuknya, terutama wacana syariat Islam yang mendominasi Muslim milenial. Lalu yang pembahasan ketiga ada regulasi moderasi beragama di Indonesia. Regulasi adalah sesuatu yang tidak bebas nilai karena di dalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik-menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal, dan pemerintah. Isu yang kontroversial dalam kebijakan pemerintah khususnya berkaitan dengan UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, masalah digitalisasi penyiaran. Moderasi Islam merupakan ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat, dalam semua dimensi kehidupan. Moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era kini. Lalu pembahasan yang terakhir atau yang keempat, urgensi matkul PMI. Jadi pada mata kuliah pendidikan moderasi Islam, saya dapat memahami bahwa dalam pendidikan moderasi beragama itu sebagai cara pandang untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur moderat atau tengah-tengah. Saya juga dapat memahami tentang pengertian moderasi Islam, prinsip-prinsip moderasi Islam, dan landasan-landasan moderasi Islam. Mungkin itu pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.